kelihatan. Ya, oke. Ini memang rencana memang setiap 2 minggu sekali saya coba bikin acara kayak seperti ini, coach to coach kelas Zoom classroom. Karena ini juga sekalian buat di podcast juga. Nah, untuk hari ini saya ingin ngebahas tentang pengambilan keputusan. Nah, nah, nanti ada tiga tiga segmen atau tiga sesi yang akan dibawakan. Pertama tentang proses pengambilan keputusan itu seperti apa, lalu pembuatan latihan pengambilan keputusan, kemudian melatih anak untuk mengambil keputusan. Kita mulai dari yang pertama. Nah, proses pengambilan keputusan. Nah, eh, kalau seorang pemain seperti ini menerima bola, itu dia akan mempunyai banyak pilihan. Ya, pilihannya itu bisa bola itu akan dia passing ke temennya, atau dia ingin lakukan shooting, ya langsung menembak ke gawang. Keputusan berikutnya dia mungkin akan melakukan dribbling, dan yang lain adalah dia akan melakukan passing kemudian dia bergerak. Nah, itu adalah apa yang dipikirkan oleh seorang pemain setelah dia menerima bola. Bahkan ini bisa jadi lebih kompleks, misalkan dalam passing, lebih kompleks lagi kalau dia akan mengambil keputusan untuk bagaimana caranya dia melakukan passing. Apakah menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, atau bolanya mau dia passing dengan ujung kaki, atau dicongkel, atau dia long passing, atau passing pendek, seperti itu. Lebih kompleks lagi. Begitu juga pada saat dia mengambil keputusan untuk shooting, apa yang harus dilakukan? Apakah menggunakan kura-kura atau bagian, atau hanya menempatkan bola atau yang dinamakan placing, seperti itu. Begitu juga dengan dribbling. Dribblingnya ke arah mana? Ke arah kiri atau ke arah kanan? Atau dia akan melakukan gerak tipu sebelum dia lakukan dribbling? Begitu juga dengan pass and move. Apakah setelah dia melakukan passing dia bergerak ke depan, dia bergerak ke samping, atau dia bergerak mundur ke belakang? Jadi proses pengambilan keputusan itu ketika pemain megang bola dia sudah punya banyak pilihan yang harus dilakukan. Oke, berikutnya, nah pada saat proses pengambilan keputusan ini, pertanyaannya adalah apakah keputusan yang diambil itu benar atau salah? Ya, oke, saya mau tanya ke coach nih, bisa di unmute. Menurut coach, eh, jika seorang pemain melakukan keputusan, dia bisa dianggap benar atau bisa dianggap salah? Ya. Nah, dia bisa dianggap benar atau dianggap salah kalau itu tergantung dari, Sisi lawannya. ya bisa juga dengan pertama dari pandangan pelatihnya. Pelatih akan melihat itu keputusannya benar atau keputusannya salah gitu. Ya, artinya orang lain yang lihat. Namun kita juga nggak bisa uh, menjudge langsung bahwa anak itu benar, anak itu salah. Tapi kita harus juga tanya pandangan si pemain. Kenapa dia melakukan keputusan tersebut? Misalkan dia lakukan passing, kita harus tanya. Kalau benar, kita tanya kenapa kamu melakukan passing seperti itu. Kalau salah, kita juga tanya kenapa kamu melakukan passing seperti itu. Jadi kita harus melihat keputusan pandangan dari si pemain seperti itu.
Nah, jadi proses pengambilan keputusan ini eh, bukan eh, melihat salah atau benarnya dari seorang pemain. Keputusannya itu kan akan dilihat benar kalau hasilnya baik biasanya. Tapi kalau hasilnya kurang bagus, itu kita nggak boleh menjudge itu bahwa keputusan yang dilakukan itu salah. Seperti itu, coach. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan melatih anak itu untuk mengambil keputusan? Ya, ini saya langsung ke sesi. Saya coba ambil contoh, kita melakukan latihan dalam 2 jam itu mengenai latihan pengambilan keputusan. Ini saya kasih contoh, ada pemain ya, biru dan merah. Pemain ini warming up, jadi tanpa tekanan dulu ya. Pemain A passing ke pemain B, kemudian di sini ada dua dua marker, dua kun, dan ada kun lagi di sini. Jadi nanti si pemain A sama si pemain B ini akan melakukan passing tanpa tekanan, nggak ada, belum ada lawan ya, lawan belum ada merah. Ini kan melakukan passing dan mereka dilatih untuk mengambil keputusan untuk masukin bola ke sisi yang di sini atau yang satu lagi. Nah, setelah pemain biru sampai di sisi ini, pemain merah terima bola dari coachnya, lakukan juga pindahin ke sini, masukin bola antara sini atau di sini. Nah, berikutnya juga kemudian lanjut tukar pemain B, ya pemain yang C dan D akan maju ke depan, pemain C dan D yang merah bergantian, terus bergantian. Jadi warming up dengan menggunakan 2 gawang kecil, pemain dilatih untuk mengambil keputusan. Ya mungkin aja pemain A dan B ini akan setelah pemain A passing ke B, B mungkin kembalikin ke A, lalu A masukin bola di gawang di sini. Atau pemain A passing ke pemain B tidak passing ke pemain A, tapi dia dribbling masukin bola ke gawang ini, seperti itu. Sesi basic atau tactical individu. Ini sama dengan warming up, hanya nanti ketika pemain A dan pemain B menerima bola, dia ada tekanan dari si pemain merah. Nah, pertama tekanannya mungkin nggak terlalu berat, hanya pemain merah hanya membayangi saja pemain A dan pemain B bekerja sama untuk bisa masukin bola ke gawang yang kecil ini di sini atau di sini. Setelah pemain A melakukan masukin bola ke antara gawang ini, pemain merah akan maju, pemain biru yang di C dan D akan bertahan. Begitu sebaliknya. Terus kita lakukan secara berputar. Nah, tapi pelatih juga bisa melakukan variasi seperti ini. Bisa dua pemain biru melawan satu pemain merah, atau kemudian 3 ditambah satu pemain lagi, jadi 3 pemain biru melawan 2 pemain merah, 4 pemain merah melawan 3 pemain biru, atau sampai terakhir nanti 4 lawan 4, seperti itu. Iya. Oke. Sesi keterampilan, tactical group. Kalau tadi kan yang ini tactical individu, di sini ada tactical group. Nah, pada tactical group ini gawangnya ditambah, ada 3 gawang dan diberi angka, diberi poin. Poin 1 untuk yang di sisi, poin 2 untuk di tengah. Seperti itu. Yang bermain 4 lawan 4. Nah, nanti coach bisa ngasih
apa namanya, siapa yang bisa mencapai angka 9, tim itu yang akan menang. Nah, dengan begitu si pemain yang memegang bola dia akan berpikir untuk bagaimana mengumpulkan poin atau mengumpulkan gol dan poin jadi 9. Nah, mungkin dia akan mencetak gol eh, setelah pemain A ngasih ke pemain D ini akan mengambil keputusan bergerak ke belakang pemain B untuk mencetak gol di poin 1. Atau si pemain A passing ke B, kemudian dia move bergerak di antara dua pemain merah, lalu dipassing lagi ke pemain A dan dia akan mencetak gol di poin 2. Nah, pada intinya adalah bagaimana satu tim ini bekerja sama untuk mengumpulkan poin sampai 9 dan menggunakan 3 opsi ini pilihan. Nah, begitu juga pemain merah. Ketika pemain biru eh, gagal dan bisa diintercept oleh pemain merah juga bisa mencetak gol ke antara 3 gawang ini. Dan dia juga mengumpulkan poin sampai 9. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini adalah contoh latihannya. Di mana nanti si pemain kita akan diberikan eh, apa namanya? Latihan dia, karena kan di futsal itu pengambilan keputusan itu terjadi setiap saat ya. Terjadi setiap saat. Ketika eh, pemain memegang bola, dia harus cepat melakukan keputusan. Pemain yang tidak memegang bola seperti D ini, dia juga harus cepat mengambil keputusan. Apakah dia lari overlapping seperti ini atau dia diam di tempat. Nah, pemain yang habis melakukan passing juga sama. Pemain B ini juga, apakah dia akan nunggu bola atau dia jemput bola ketika dipassing oleh pemain. Nah, jadi keputusan itu selalu harus dibuat. Tidak hanya pada saat menyerang, bertahan pun juga. Ya, keempat pemain merah ini juga akan mengambil keputusan. Ya, dia akan melihat pemain biru ini apakah kalau dia passing kemudian dia bergerak, dia akan mengambil keputusan apa dia akan mengikuti atau dia minta supaya pemain B untuk yang mengikuti atau seperti apa. Dan itu semuanya pengambilan keputusan yang harus dilatih oleh setiap pemain. Nah, oke. Next. Nah, ini juga di sesi berikutnya adalah sesi situasi game atau game situasi. Nah, kita juga udah menggunakan gawang di sini. Caranya sama. Kalau tadi pemain dikasih opsi pilihan mencetak gol dari beberapa sisi, tapi kalau sekarang adalah mencetak gol ke gawang. Ya, karena ini kan tujuan dari pertandingan adalah mencetak gol. Ya. Nah, cara latihannya tidak banyak merubah bentuk latihan, hanya menambahkan dari beberapa sisi gawang kemudian jadi gawang utama sebagai dengan menggunakan kiper di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya melatih anak untuk mengambil keputusan? Apa yang harus dilakukan oleh para pelatih untuk supaya anak itu bisa mempunyai keputusan yang tepat? Ya, tepat di sini bisa sesuai dengan keinginan pelatih atau tepat di sini karena si pemain bisa membaca situasi pertandingan. Nah, untuk itu
supaya cara ngelatihnya adalah pemain perlu banyak mengeksplorasi dan banyak diberikan kebebasan dalam bermain. Ya, jadi kita banyak bisa memberikan training-training atau selalu diberikan banyak latihan dalam game situasi yang sifatnya anak untuk melatih keputusan apa yang akan dia ambil. Ya. Lalu pemain perlu meningkatkan teknik individunya. Nah, ini juga akan sangat perlu karena kalau dia mau ingin melakukan melakukan passing, dia harus punya banyak teknik individu yang harus dia punya kuasai. Entah itu menggunakan kaki dalam, kaki bagian luar, atau dia mencongkel bola, atau menggunakan kaki bagian belakang. Nah, teknik-teknik itu yang harus dia kuasai. Begitu juga pada saat dia ingin melakukan shooting, mengambil keputusan shooting, dia harus juga belajar tekniknya. Melakukan dribbling juga dia harus punya teknik untuk melewati lawan, ya kan, melewati lawan dengan kecepatan. Lalu dia harus punya banyak trik-trik untuk bisa melewati lawan. Jadi pemain harus meningkatkan teknik individunya untuk berani mengambil keputusan. Kalau dia nggak punya teknik individu yang baik, dia akan kesulitan untuk mengambil keputusan, atau dia akan ragu untuk mengambil keputusan. Nah, kalau bisa juga kalau dia hanya bisa punya teknik tertentu, maksudnya misalkan dia hanya bisa melakukan passing, dia nggak bisa melakukan dribbling, itu juga bisa menghambat si pemain. Karena misalkan dalam situasi dia harus melakukan dribbling tapi dia nggak berani, itu bisa menghambat pemain atau menghambat timnya. Nah, kemudian pemain harus sering terlibat dalam latihan tactical group. Ya, latihan tactical group. Beberapa waktu lalu saya ikut webinar dari Coach Rodrigo. Coach Rodrigo pada saat dia ngelatih itu dia tidak melakukan latihan basic atau latihan taktik. Dia selalu meletakkan pemain dalam sebuah situasi supaya si pemain itu berani melakukan keputusan. Nah, namun untuk supaya pemain bisa mengambil keputusan, dia harus banyak diberikan contoh-contoh pergerakan tactical group. Ya, tactical group ini bisa tactical group untuk 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, ya. Atau tactical group ini bisa juga bilang seperti unit gitu ya. Nah, dia harus banyak berlatih itu dan harus banyak diberikan contoh-contoh. Ya, kalau yang kita banyak di pelatih-pelatih Spanyol ini ada banyak cara ya, seperti melakukan passing paralel, diagonal, atau ada one two, bisa juga ada yang pisara, ya, passing bola ke belakang, atau cortina, di mana pemain yang tidak memegang bola membantu untuk melakukan blok terhadap lawan, seperti itu. Jadi pemain harus banyak sering terlibat dalam latihan-latihan tactical group sehingga dia bisa melihat situasi dan kemudian bisa mengambil keputusan. Nah, ini sama, pemain harus sering banyak mengenal pola pergerakan pada latihan tactical group. Nah, ini biasanya di usia 16 tahun juga udah bisa kita pelan-pelan kasih contoh-contoh pergerakan tactical group.
Nah, sebagai pelatih, bagaimana pelatih memahami keputusan yang diambil oleh pemain? Nah, Kalau saya sih lebih seringnya kalau sedang melatih, ya, saya lebih banyak bertanya, coach. Jadi waktu saya ambil momen stop, saya akan tanya sama pemain, mhm, misalkan, kenapa kamu passingnya ke arah sebelah kiri? ya, Saya tanya dulu ke pemainnya, pemain kebingungan. Nanti saya tanya akan ke temannya, teman satu tim. Kenapa dia passingnya harus ke kiri? Atau ini yang dia lakukan efektif apa enggak? Karena saya selalu kalau melatih sama anak-anak nggak pernah pakai kata benar atau salah, ya, tapi efektif atau tidak gitu. Jadi saya lebih apa pengen tahu di sejauh mana dia mengerti tentang taktikal yang lagi kita jalanin. Makanya kalau pertanyaannya gimana pelatih memahami keputusan yang diambil oleh pemain, dari jawabannya kita udah tahu nih dia ngerti nggak tentang taktik yang kita lagi pakai gitu. Ya, kalau saya biasanya uh, coach David, coach Daniel, biasanya saya biasanya di apa ya, yang sesi sesi individu gitu ya. ya, Saya biasanya itu menjelaskan dulu sebelum pertandingan, sebelum latihan. Kalau keputusan itu harus benar-benar efektif, apakah itu bola itu uh, ada dalam posisi yang baik atau enggak ketika kita passing ke lawan, ataukah kita dalam press, dalam posisi di press. Ketika di press, inilah skill individu yang harus ditonjolkan. Apabila tidak bisa atau tidak sanggup, ya cukup saving aja. Nah, ketika mereka misalkan pertama kita 1v, 2v1, 2v3, 3v2, 3v4, 4v4 sampai ke titik 5v4 dalam posisi power play. Nah, itu kita lihat dulu permainan mereka. Setelah itu kita di akhir sesi yang pertama ini kita bahas seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini anak ini kenapa, kita tanya juga sih, kenapa tadi posisi begini kamu tidak passing, ya, ketika sudah di press baru di passing. Nah, dari situ sih kalau saya biasanya seperti itu. ya. Karena ini kan eh, kalau misalkan seperti ini, eh, dia melakukan kesalahan. Artinya misalkan eh, keputusannya nggak tidak tepat, ya kita bisa stop, kemudian kita bisa tanya ke pemain, eh, kenapa atau apa yang kamu lakukan, terus kenapa kamu lakukan seperti itu. Jadi kita tanya ke dia, kemudian kita juga bisa kasih bola kedua buat dia. Maksudnya adalah eh, kalau saya berikan satu kesempatan lagi, apa yang kamu lakukan. Nah, seperti itu. Jadi si pelatih memberikan kesempatan kedua buat pemain jika pada saat dia latihan terus dia melakukan Salah. keputusan yang tidak tepat. Ya, jadi pelatih bisa ngasih bola lagi ke dia. Ini kalau saya kasih kesempatan kedua, apa yang kamu lakukan? Nah, karena dia udah melihat eh, di bola yang pertama yang dilakukan itu adalah keputusan yang kurang tepat. Nah, ketika bola kedua dia kasih, dia akan melakukan keputusan lain yang menurut dia dan temannya atau yang orang lain tuh tepat. Ya. Jadi pelatih akan menanyakan, mengapa kamu melakukan itu, ya kan? Kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan long passing misalkan? Oh,
mungkin dia jawab, ya karena eh, ada ruang kosong di belakang lawan yang bisa dimanfaatkan oleh teman saya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa kamu melakukan itu? Ya kan? Yang ketiga, maukah kamu membagikannya kepada teman kamu apa yang ingin kamu lakukan? Nah, jadi 3 pertanyaan ini nih yang harus kita banyak-banyak kasih ke pemain dan tim, yaitu mengapa pemain itu melakukan keputusan itu, terus dia eh, tanyakan lagi, untuk apa kamu melakukan itu, ya, untuk agar misalkan agar teman saya bisa berlari mengejar bola itu kalau dia long passing tuh ya, seperti tadi dia. Nah, kemudian kita tanyakan lagi, mau nggak kamu membagikannya pada teman kamu apa yang ingin kamu lakukan. Jadi artinya gini, jadi eh, karena eh, mungkin kita tidak tahu, satu sama lain tidak mengerti apa yang dilakukan oleh temannya. Nah, makanya dia harus diskusi sama temannya. Kalau saya bergerak ke kanan misalkan, kamu harus bergerak ke arah ini, arah ke arah, atau ke arah, misalkan saya ke kanan, saya pasti akan melakukan paralel gitu ya. Atau kamu bisa melakukan bergerak secara diagonal seperti itu. Jadi harus ada apa namanya yang didiskusikan dengan teman yang lain. Jadi seperti itu. Nah, oke, ini saya ada video. Video ini antara Cosmo yang merah melawan tim apa namanya nih, Bang Sumut. Ya, oke, saya akan jalankan videonya. Nanti saya akan stop. Nanti coach bisa kasih apa namanya jawaban ya. Kita nonton bareng-bareng. Nah, Coach Denny, kira-kira apa yang akan dilakukan pemain ini nih? Coach Denny atau Coach Ino bisa eh, jawab pertanyaannya nih. Passing ke flank sebelah kiri dia. Passing ke flank sebelah kiri. Kalau Coach Ino? Kalau menurut saya sih harusnya dribbling dulu. Dribbling dulu. Karena kan ketemu jadi posisi 3 lawan 2 kan nantinya. Ya, oke. Ini jadi ini kan 3 ya, 2. Nah, di sini ada banyak keputusan dilakukan. Pemain yang megang eh, bola ini, kalau lihat di gerakannya ya mungkin dia akan passing ke flank yang sebelah kiri ya. Tapi bisa juga dia nggak passing ke sini, cuman tiba-tiba dia change direction untuk passing ke sebelah kanan. Ya. Nah, namun ada satu hal juga yang coach bisa lihat. Ini ada pemain keempat. Dia mau overlap ya. Ya, dia mau overlap. Nah, ini keputusan ini diambil oleh masing-masing orang. Ya, kalau dari pandangan pelatih, menurut coach, orang yang main belakang ini perlu nggak dia melakukan seperti ini? Coach Ino, kira-kira perlu nggak dia melakukan? Kalau saya sih enggak. Kalau menurut saya enggak usah. Kalau Karena coach posisinya udah 3 lawan 2 kan. 3 loh, oke. Coach ini mungkin ada pandangan lain? Kalau saya sih, menurut saya sih
bagus juga sih dia kalau overlap karena apa ya? Dia melihat tim lawan tertinggal dua pemain, jadi dia banyak memberi kesempatan atau peluang, memberikan peluang pada timnya. Ya, Di sisi sebelah mana dia akan ambil keputusan. oke. Ya, jadi keputusan yang diambil oleh semua pemain ini itu belum bisa dibilang salah atau benar kalau belum terlihat hasilnya ya kan. Oke, coba kita lihat apa yang dilakukan si pemain yang megang bola. Oke, ternyata dia passing ke sebelah kiri ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada pemain nomor 14, kemudian ada kiper, lalu ada pemain belakang di sini. Nah, menurut Coach Denny, kira-kira apa yang dilakukan oleh pemain nomor 14 ini? Menurut pandangan pelatih ya, bagusnya bagaimana? Oke, gimana Coach? Iya, menurut saya sih dia seharusnya ya baiknya dia passing ke sisi sebelah sana, yang pemain paling kanan gitu ya. Kanan, oke. Tapi dia harus buka, harus kan karena dia tertutup dengan pemain yang angkornya dia harus Ini, maju dikit baru passing. oke. Kalau Coach Ino setuju nggak nih? Setuju passing di antara Passing di antara. langsung ke tiang dua. Tapi kalau misalkan nomor 14 ini syuting ke gawang, menurut Coach benar atau tidak putusannya? Karena kan nih pemain engkol akan Malah, datang nih, ya kan? Pemain engkol akan datang, iya kiper betul. juga bergerak di sebelah sini, dia bisa passing atau dia bisa syuting langsung, ya. Kalau dia punya teknik individu syuting yang bagus, dia akan lakukan syuting nih. Seperti itu. Kalau dia shooting sih sepertinya ketutup karena kiper sudah posisi maju ya untuk mempersempit ruang tembak. Oke. Apa sama juga Coach Ina seperti itu? Kalau di syuting kemungkinannya jadi lebih kecil gitu. Kalau lihat posisi si kalau lihat posisi temennya si orang di tiang kedua, Ya. ini anak akan syuting pasti. Karena si posisi tiang duanya memang terlalu jauh ya. Harusnya dia lebih ke dalam dikit. Udah minta duluan nih, udah posisi gini dia harusnya lebih minta duluan nih. Yang mana Cuman tuh? karena dia yang anak 14. orang di tim kedua nih, Yang di sebelah sana ya. iya yang di kanan jauh sana. Di kanan Harusnya jauh. dia lebih masuk sedikit. Jadi masuk ke dalam Atau dikit. dia dia bisa syuting, tapi Hah? syutingnya ada di sebelah kiri kiper. Karena kemungkinan reboundnya akan di yang kedua. Oke. Jadi eh, menurut Coach Ino dia bisa syuting ke kiri ya. Jadi supaya kalau misalkan Ya di kiri kiper. di kiri kiper. Jadi kalau misalkan kiper hanya ngeblok doang, bola diharapkan mantul ke temen yang di sebelah kanan. Ya, ada rebound. Ada rebound seperti itu. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya adalah eh, kita pada saat kita ngelatih mereka, apakah situasi seperti ini sering dilakukan? Seperti itu, ya kan? Nah, dan apakah ketiga pemain ini pernah melakukan hal yang sama pada saat latihan? Nah, itu pertanyaannya adalah pada saat kita ngelatih nanti. Harusnya sih dilatih ya, Harusnya dilatih biar ya. ketemu situasinya ya. Ya, jadi eh,
situasi seperti ini akan selalu terjadi kan pasti di futsal. 3 lawan 2, 2 lawan 1, ya kan? Ya. Dan dan kalau kita eh, pelatih atau pemain lain tidak tahu karakter pemain nomor 14 ini, mereka akan bingung. Mereka hanya bergerak begitu saja tanpa ada saling pengertian. Nah, jadi coba kita lihat hasilnya. Hasilnya dia akan melakukan apa? Oke. Ya, kita lihat lagi. Iya, dia lakukan passing ke kanan. Nah, menurut coach, gerakan ini apakah ini dilakukan secara spontan atau memang gerakan ini sudah sering dilatih oleh kedua pemain ini atau tiga pemain ini? Sudah terlatih sih sebenarnya coach. Sudah terlatih ya. Iya. Oke. Iya. Jadi memang eh, latihan seperti ini seperti yang tadi kita di basic ini, kita bisa lakukan dua orang pemain ini kalau bisa jadi dia dua-duanya nih sering latihan bareng ya atau sering dipasangkan pada saat latihan di awal, pada saat dia latihan ya dia akan seperti ini, dia akan selalu dipasangkan seperti ini, si A dengan si B selalu dipasangkan, kemudian ketika melakukan latihan yang berikut dengan ada poin seperti ini atau pada saat ada seperti ini dia akan selalu melakukan hal yang sama. Artinya si pemain A dan si pemain B sudah saling pengertian ya kan, sudah saling memahami apa yang akan dilakukan dan tanpa harus melihat menoleh lebih apa, jadi hanya dengan sudut pandang mata saja pemain A yang ini bisa passing ke pemain B dan dia yakin bahwa pemain B ini akan bisa mencetak gol seperti itu. Nah, inilah yang akan jadi keputusannya pada saat pertandingan. Ya. Nah, oke. Jadi eh, latihan di latihannya menurut saya seperti ini. Anak-anak bisa saja dilakukan apa namanya? eh, Kita bisa menentukan siapa-siapa saja yang akan kita pasangkan pada saat latihan. Kemudian dan pada saat pertandingan nanti mereka bisa kita pasangkan dan karena masing-masing pemain sudah saling memahami apa yang dia lakukan seperti itu. Oke. Jadi eh, seperti itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa memberikan apa namanya mengambil keputusan. Anak itu bisa mengambil keputusan seperti itu. Oke. Nah, kita balik ke sini lagi nih. Nah, menurut coach si pelatih itu yang tadi dari tim Bang Sumut misalkan, itu apakah dia kira-kira pernah memberikan apa namanya latihan yang sama gitu pada saat latihan? Perlu nggak kondisi-kondisi yang seperti tadi itu dilakukan pada saat latihan? Kalau coach Denny gimana coach ini? Menurut saya sih setiap pelatih harus melatih seperti itu ya, dimana counter attack itu penting dan situasi seperti itu harus ada keputusan yang tepat ya.
karena itu dilakukan dengan cepat. Proses counter attack itu nggak sembarangan, karena ketika kecepatan tinggi, kalau kita tidak sering dilatih, itu pasti keputusannya sering salah. Itu dia pentingnya latihan untuk posisi counter seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi udah bener nih lakukan mau 14 passing ke kanan, terus nggak masuk tuh, gimana? Apakah salah keputusannya? Kalau keputusannya sih benar ya, tapi untuk posisi yang finishingnya aja, mungkin dia kurang terlatih dengan posisi kecepatan seperti itu. Dia dengan bola yang sedang bergerak ya, dia syutingnya dengan kaki sebelah mana. Nah itu dia di posisi finishingnya sepertinya harus dilatih, karena itu penting sekali ketika posisi counter seperti ini dengan kecepatan yang tinggi. Kalau Coach Sino gimana Coach Sino? Ya kalau menurut saya sih secara apa kalau bahasa kerennya futsal move ya. Futsal Iya. move-nya mah udah bener. Tapi kalau finishingnya gagal berarti kita kurang melatih di finishing. Itu yang jadi masalahnya. Karena finishing juga harus dilatih kan. Nggak mungkin yang udah depan gawang harus gol. Ya belum tentu juga kalau nggak pernah dilatih. Oke. Berarti berarti yang di sini yang dibilang bahwa keputusannya sudah benar ya. Sudah sesuai apa yang dilatih kan. Tapi kalau misalkan Iya. nomor 14 ini tiba-tiba syuting ke gawang gitu dan masuk, bagaimana coach? Nggak salah juga sih. Hah? Ya salah juga ya. Mungkin Iya, ya pada setelah pertandingan baru kita akan tanya kali ya. Kenapa momen itu kamu syuting? iya. Oke. Ya, jadi gitu memang mesti banyak tanya ke pemain. Kenapa dia harus melakukan itu? Kenapa nggak kasih ke kanan gitu? Ya kan? Dan kalaupun misalkan nomor 14 dia passing ke kanan, terus yang pemain yang di sebelah kanannya itu tidak paham, berarti di poin ini yang dia tidak lakukan. Dia tidak Yang keempat. membagikannya kepada teman apa yang ingin kamu lakukan. Jadi memang pentingnya kita apa namanya mempasangkan. Ya kalau ini pemain udah tim kayak di tim Liga Pro ya, atau di tim yang sudah tim intinya lah, kita udah harus bisa memasangkan atau selalu memasangkan pemain-pemain yang akan kita jadikan starter atau jadikan dalam satu grup atau satu unit. Ya tim grup A, grup B, grup C gitu udah selalu kita pasangkan sehingga nanti mereka bisa saling sharing. Ya kalau saya bergerak ke sini, kamu harus siap-siap untuk masuk. Dia ada di sebelah kanan seperti itu. Karena saya selalu begini main, ya kan, seperti itu. Nah, jadi itu apa namanya mengambil keputusan itu emang sulit ya, ya dan kadang anak eh, melakukan itu karena takut takut dan tidak pernah dilatih sebelumnya, ya tidak pernah dilatih sebelumnya. Karena di mana saya beberapa kali ikut webinar bahwa kecenderungan pemain Indonesia adalah ketika masuk ke udah sampai di daerah finishing atau dia area dekat gawang, seperempat ke area dekat gawang itu dia atau masuk ke di area dia selalu eh, passing ke second post, ya passing ke second post. Karena disuruh pelatih kan coach itu biasanya gitu. Iya, Passing ke tiang dua. dan hampir semua pemain Indonesia dan klub-klub di Indonesia melakukan hal yang sama. Ya makanya eh,
saya belum selesai itu yang TSG ya, Team Study Group, bahwa ternyata memang banyak kita mencetak gol di D area, Ya, ya, di D betul. area itu banyak, dan selalu pemain kita selalu opsinya adalah pertama passing ke second post, Ya, dan itu sering dilakukan, dan kita nggak pernah, jarang punya pemain yang akan melakukan shooting di luar circle ya, di luar circle itu jarang banget ya. Kita mungkin karena memang pelatih juga jarang melatih hal tersebut ketika jadi sebelum sebelum circle udah di shooting, sebelum circle udah di shooting. hmm, Nah, padahal itu juga satu option yang bagus buat buat ini ya, buat pemain, karena kiper kadang-kala kiper tidak bisa apa namanya, sering salah untuk mengantisipasi shooting dari jarak jauh ya, apalagi kalau dari daerah tengah ya, istilah daerah strong areanya itu seperti itu. Oke, jadi itulah yang kita lakukan pada anak didik kita itu, yang saya coba saya bagi juga seperti itu juga. Tapi kalau misalkan kita sering juga melatih pemain melakukan shooting dari di luar di area atau di luar circle, menurut kau kira-kira nomor 14 akan melakukan shooting nggak tuh? shooting pasti. Shooting ya. Ya. Artinya berarti keputusan itu juga dipengaruhi oleh pelatih. Pelatih juga Bisa. eh, mempengaruhi pemain untuk melakukan keputusan. Ya, bisa jadi karena dia paham sama pola yang dilakukan oleh pelatih yang ingin diterapkan, bisa jadi dia takut salah. Ya, Betul. kalau nggak, gua nggak pasti nggak salah, pasti dimarahin nih. Kalau gue syuting pasti di habis-habisan ntar kalau selesai main nih. Ya, untung-untungan. Jadi kadang-kadang pemain akhirnya jadi udahlah gue passing aja ke second post gitu. Ntar nanti yang salah kan bukan saya. Padahal posisi syuting juga enak ya. Iya, pemain yang dari yang di second post itu yang akan disalahin kalau misalkan saya buang bola ke kanan gitu, seperti itu. Nah, ya. Jadi itu yang saya pahami pada saat apa namanya, selama melakukan tim study group itu, untuk melihat bagaimana cara pemain-pemain kita mencetak gol. Ya, memang di atas 50% pemain kita akan mencetak gol lebih sering di D area. Ya, lebih sering di D area. Jarang kita melakukan shooting. Kecuali kita kenal beberapa pemain yang sering melakukan shooting, ya, kayak Ardi Jawa tuh. Ya, dia selalu coba melakukan shooting dari luar circle. Ya, meskipun mungkin kalau sekarang, kalau di awal-awal dia main, banyak yang tidak bisa antisipasi itu kiper untuk Ya, antisipasi tendangannya dia. Tapi kalau sekarang mungkin kiper akan udah paham kalau dia udah pegang bola, dia dia misalkan pegang bola di sebelah kiri, dia cut inside ke tengah, dia pasti shooting seperti itu. Berapapun ya, jaraknya yang dia ada, dia shooting dulu dah, seperti itu yang dia lakukan. Nah, beda dengan eh, Andrew. Beda dengan Andrew lebih eh, pemain yang oportunis, dan penempatan posisi di second postnya dia lebih ya. bagus. Ya, ada juga beberapa pemain yang apalagi kalau kita punya pemain yang punya kaki kiri, itu kita harus banyak melatih mereka untuk ngambil keputusan di shooting dari luar, shooting Shooting. dari circle, shooting dari circle. Nah, itu dia. Jadi itu jadi pengambilan keputusan itu harus dilatih dari sejak kecil ya. Sejak kecil, mungkin nggak, mungkin dari umur, kira-kira mungkin di umur 13 tahun lah mereka sudah bisa
dilatih untuk mengambil keputusan untuk melakukan apa. Jadi keputusannya itu juga jangan sampai pelatih juga eh, membuat mereka gugup dalam mengambil keputusan karena takut salah gitu kan. Nah, padahal justru di usia-usia 13 sampai 16 itu mereka bisa eksperimen untuk melakukan keputusan atau banyak-banyak melakukan keputusan pada saat latihan ya. Nah, seperti itu. Coach, tambahan aja. Ya, Kalau apa yang pernah saya belajar dan dilakukan selama melatih, mm, karena saya pegang sepak bola juga, ya, eh, si anak-anak ini dilatih untuk mengambil keputusan itu mulai di usia 10 malah. mhm, oke, Karena dibiasakan untuk apa namanya? Dia mengerti tentang pertandingan yang sedang berlangsung gitu kan. ya, Dan ternyata kalau setelah melalui berbagai riset ini di bangsa kita ini, mhm, memang pengambilan keputusan itu jadi susah di ya, anak-anak. Karena anak-anak kita ini terbentuk dengan takut salah memang. oke, benar, Pola di rumah seperti itu, pola di lingkungan mereka sekolah dan sebagainya juga seperti itu. Salah kamu dimarahin. ya, Jadi kalau ditanya kadang ada pemain yang kenapa kamu begini, takut untuk jawab pun takut. Mungkin pendekatan psikologisnya yang harus luar biasa ya, karena pelatih juga harus lebih jago sebenarnya mendekatkan diri sama anak ya. iya, 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 karena kan kita sekarang nih mungkin beda ya kalau sekarang ini kita eh, di daerah di era milenial ya, di era milenial. Ya, Anak-anak milenial ini berbeda dengan anak-anak zaman dulu ya. Harusnya sebenarnya. Kalau dulu ya pelatih kita selalu dibilang pelatih killer ya. Nah, atau guru kita juga saya gurunya paling killer nih. Ya, salah dikit kita dilempar kapur misalkan. Atau saya punya pelatih dulu saya salah saya dilempar sepatu gitu kan. kalau Jadi sekarang pelatih yang bilang ini pemain nah, killer nih. nah sekarang pemain juga sudah banyak belajar juga, nggak hanya di apa namanya pada saat latihan, tapi kadang-kadang mereka latihan juga di tempat lain atau nonton di YouTube atau yang lain dia juga sering membandingkan gitu kan. Nah, jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang ini harus sering dilakukan ke mereka ya, sehingga mereka ngerti bahwa keputusan yang diambil itu bukan benar atau salah ya, tapi bisa dibilang apa tepat atau tidak tepat gitu ya keputusannya. Karena kan kalau misalkan dia passing ke temennya di intercept lawan bukan salah artinya kan. Betul. Yang dia benar-benar passingnya ke sana. Cuman pemain bertahan punya keputusan juga ngambil untuk apa intercept dengan cepat seperti itu. Jadi itu yang mesti kita pahami sebagai pelatih juga bahwa apa yang dilakukan oleh pemain itu eh, tidak bisa langsung kita judge bahwa itu dia lakukan salah, tapi dia harus apa namanya kita harus pahami apa yang kenapa dilakukan itu ya. Makanya di pemain di tim-tim liga sekarang nih penggunaan apa namanya video pertandingan itu sangat perlu ya, sangat perlu. Seperti yang ini kita tadi saya nggak ngebahas pemain yang nomor 4 nih ya. Nah, pemain yang ini ya kan, ini juga keputusannya mungkin dipengaruhi dengan emosional juga nih Betul, bisa jadi. ya, bisa jadi emosional karena dia lihat ini dua pemain udah nggak ada, kemudian ini tinggal ada dua orang, kalau saya bantu maju ke depan mungkin bisa nyetak gol banyak gitu, padahal kan ini keputusan ini bisa berbahaya nih Ya, karena dia meninggalkan area yang kosong di belakang nantinya ya, apalagi dia udah sampai di sini, kalau ini passing ke sini ini nyangkut habis dia, intercept selesai lah. saya pasti habis ya seperti itu. Nah, ini juga yang harus makanya gunanya apa
video-video pertandingan ini untuk mengingatkan pemain. Nah, eh, itu yang perlu. Ya, dia udah 4 pemain sudah masuk ke sini nih, sudah di daerah lawan semua nih, dan nggak tahu lah kalau misalkan ini gagal, ya ini bakal jadi orang yang paling disalahkan nanti pada saat terakhir pertandingan, seperti itu. Jadi keputusannya benar atau tepat atau tidak tepatnya setelah bola itu out atau setelah bola itu berhenti, baru kita bisa evaluasi bahwa keputusannya tepat atau keputusannya tidak tepat. Keputusannya efisien atau tidak itu setelah bola itu berhenti. Jadi karena ini pemain futsal, dari setiap hampir beberapa detik lah kita harus selalu mengambil keputusan seperti itu. Ya. Ada banyak yang dilakukan oleh para pelatih. Jadi yang dilakukan oleh pelatih adalah memberikan ini banyak memori ingatan, masukin ingatan-ingatan dengan cara masukin pola-pola tactical group itu, tactical team pada saat 3 lawan 2, 2 lawan 1, apa yang harus dilakukan itu dilakukan terus menerus sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Seperti itu, coach. Ada tambahan, coach, atau mungkin tanggapan lagi sebelum kita selesaikan nih topik yang tanggal 30 Mei. Ini topiknya tentang clever movement to create space. Nah, ini kan ada 3 cara yang saya siapin. 1 blocking, 2 check in check out, 3 weak and strong side. Ya, kira-kira coach mau pilih yang mana nih? Bisa ditulis di chat nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Gitu. Ini hanya bagikan ya. Bagi saya ini juga buat nambah ilmu juga. Mungkin dari coach juga bisa nambahin nanti pada saat kita ketemu lagi tanggal 30 Mei. Jadi coach mau ngebahas nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 nih? Denny udah pilih tuh nomor 1. Ikut aja. Nomor 1. Di chatting ya? Iya. Ya, di chatting. Oke. Kita akan coba tanggal 30 Mei untuk yang blocking. Nah. Tapi Coach Ino kalau ada pengen yang lain nggak apa-apa. Enggak, saya mah santai, tenang aja. Ya, yang lain nanti kita akan bahas setelah blocking gitu. Nanti kan kita pilih lagi. Ya, mungkin tambahan kali ya, Mas ya. David. Yang seru di pengambilan keputusan itu kalau sekarang ada bahasa kerennya apa? Integral ya. Oh, latihan integral training namanya. Integral training ya, itu yang lagi seru ya, dibahas di mana-mana, kayaknya seru banget. Karena selama ini pelatih-pelatih Indonesia lebih ke analitik katanya begitu. Tapi kalau setelah dilihat memang integral lebih memaksa pemain untuk mengambil keputusan. Ya. Jadi mungkin kalau Coach Denny sudah pernah dengar juga tentang integral training, itu seru juga kayaknya. Iya. Biasanya kalau lagi latihan kita bikin coaching plan, basicnya dihilangin, functionnya dihilangin, mulailah dari advance lah. Langsung ya? Langsung advance. Iya. Karena memaksa anak-anak untuk berpikir cepat kan itu, waduh ini langsung kenapa. Iya. Namun gini Coach Ino, integral atau disebut juga global training ya, itu lebih bagus diterapkan ke tim yang sudah kayak tim Liga Pro ya, tim yang udah siap untuk bertanding, untuk kompetisi ya. Itu lebih bagus sih sebenarnya, karena menurut ini kan Coach Rodrigo kan pernah sampein juga tuh ya waktu saya ikut di Banjarmasin integral itu, karena dia
Coach Rodrigo itu di integral training kita nggak ngelatih ini lagi apa yang dilakukan gitu. Betul. Paralel, diagonal itu nggak lakukan. Jadi pemain harus cepat berpikir di situ. Nah, ada baiknya latihan itu bisa berjalan kalau semua pemain sudah dipenuhi dengan memori. Ya, Nah, jadi pemain itu udah pernah di basicnya udah pernah tahu ada pergerakan ini, pergerakan ini dia harus punya tahu sehingga nanti dia akan menghubungkan situasi yang terjadi di lapangan. Oh, kalau lawan saya kalau teman saya habis pas saya passing ke teman saya, kalau ada lawannya yang ngepres teman saya yang pegang bola, saya harus datengin ngeblok. Nah, seperti itu situasi pertama. Makanya habis itu dia ngambil keputusan ngeblocking misalkan. Atau kalau pemain saya habis teman saya passing ke teman saya, dia nggak di press, oh saya move, saya bergerak, open space. Nah seperti itu yang sudah harus ada di kepalanya pemain sehingga nanti integral training itu bisa berjalan dengan baik gitu. jalan baik. Kalau mereka belum punya banyak informasi di kepalanya, yang ada nanti bisa berantakan sih. Menurut saya sih seperti itu. Iya sih, setuju, Bu. Cuman maksudnya biar kayaknya kalau usia 13 dia udah mulai masuk lah ya, Iya, karena udah infonya udah banyak, apalagi kalau yang kayak akademi yang ada usia kecilnya, mungkin basic dan function bisa di usia 10, iya, 11, 12 itu lebih di situ, 13-nya baru ajar dengan ya mereka mengambil keputusan. iya. Karena game situasi itu kayaknya lebih seru daripada Mm-mm. latihan marker to marker ya. Iya, iya. Nah, bisa juga mereka lakukan tanpa basic, nggak lakukan di ini ya lapangan, tapi mereka nonton, Tuh, kasih analisa ya. ya kasih tontonan nih sebelum latihan. Oh latihan bergerak ke sini, bergerak ke sini, bergerak ke sini, bergerak ke situ. Nah, setelah dia menikah udah lihat tontonannya, cara mereka latihan ya, atau pergerakan-pergerakannya baru kita kasih bola ke mereka. Nah, suruh mereka bergerak. Betul, betul. Nanti kalau mereka ada salah atau kurang tepat kita berhentiin. Nah, tapi kalau yang saya tangkap dari Coach Rodrigo waktu itu ya, biasanya dia juga ngajar usia di bawah 16 tahun, dia juga pernah ngajar juga. Caranya itu dapat di stop sama dia, kemudian dia suruh ngelihat pemain yang salah itu disuruh ngelihat posisi teman-temannya, Teman-temannya. terus nggak ditanya, dikasih bola kedua. Apa yang kamu lakukan? Udah, kasih bola kedua. Dia akan berpikir dia nggak bakalan nendang ke kanan lagi Mengulang yang misalkan, ya tapi ya. dia akan cari cara lagi. Oh, kasih ke sana seperti itu. Emang seperti itu sih yang dilakukan. Ya, Betul sih, anak-anak harus banyak ditanya sekarang. Apalagi ini ya, internet udah bisa kemana-mana, mereka kadang nonton YouTube bareng lah, iya, kan itu barang. punya Iya, tim kebiasaan sendiri lah. Ini kita main join the kayak movie future. star lah, ini main kayak Barca Ah, lah, wih. ah. Jadi pemain tuh kita harus ini eh, kasih kesempatan mereka untuk ini diskusi. Betul, Kadang-kadang kita suka salah ngerti juga nih ya. Pada saat kita ngelatih gitu, empat pemain ngumpul gitu ngomong sendiri. Jangan ngomong sendiri, lihat latihannya ya kan. Padahal bisa juga pada saat grup A sudah starter kita udah sudah selesai diganti sama grup B, kita kasih ini aja tactical board, kasih ke mereka, nanti mereka biar diskusiin sendiri gitu ya. apa yang harus dilakukan gitu. Nanti kalau misalkan masuk lagi seperti itu. Kalau boleh share sedikit nih, Ya. Coach. Mm-mm. Kalau saya melatih dalam 1 bulan, Ya. misalkan kita
melatih ada paralelnya lah, ada si pivot main backdoor lah dan sebagainya. Nanti di akhir bulan, karena saya punya 4 paket kan, Ya. jadi saya punya 4 tactical board, saya kasih ke mereka semua. Mhm. Dan di akhir bulan itu adalah inilah kita bilang apa pertandingan berdarah nih. Jadi di antara 4 paket ini diaduin semua nih. Ya, ya, ya. Tapi masih tetap momen stopnya masih tetap ada. Tapi pengen tahu aja sejauh mana mereka mengerti selama ini materi yang dikasih kan. Iya, betul. Iya, jadi eh, latihannya memang mungkin sekarang seperti itu. Ya, tadi integral training. Cuman kalau kita mau mulai dari basic juga nggak apa-apa. Yang penting Betul. adalah eh, lihat kemampuan pemain kita juga sih. Kalau kalau pemain kita sudah levelnya sudah bagus, sudah banyak banyak pengalaman lah akan pergerakan-pergerakan yang itu, udah kita tinggal mudah eh, ngasih game situasi terus. Oke. Oke, Boleh, boleh. itu aja. Terima kasih nih udah bisa gabung. Terima Mungkin kasih sama-sama coach. next time tanggal 30 kita bisa bareng-bareng lagi sama yang lain. Oke, terima kasih Coach Denny, Coach Ya, Ino. Terima sama-sama. kasih Sampai sama-sama coach. jumpa lagi. Terima kasih. Siap. Dah. Bye. Bye. Bye.